Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi fit, kondisi sehat. Ingat, jaga protokol kesehatan. Walaupun masa pandemi kita kali ini belajar ya dari mulai bulan-bulan yang lalu, tetap kalian harus tetap semangat agar kalian cita-citanya tercapai, agar kalian bisa membahagiakan orang tua, bisa sukses dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Oke, ya baiklah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya materi yang akan Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik. Intinya supaya kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang pimpin doa ya. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Setelah kita sebelumnya, ini materi kita yang akan kita bahas ini. Oh ya, untuk absensi, maaf Bapak lupa. Untuk absensi kalian bisa, nanti Bapak kasih linknya ya. Bapak kasih linknya. Ini link untuk absensi ya. Nanti akan Bapak share. Nanti kalau yang absen, hadir, klik di situ pilihannya hadir. Kalau sakit, klik sakit, tetapi harus dibuktikan dengan surat dari dokter ya. Kalau memang ada, kalau memang dari orang tua nggak apa-apa. Yang penting ada surat dari orang tua, kemudian kalian foto, kalian upload ya. Itu aturan mainnya. Kalau yang nggak hadir, nggak isi absensi, berarti Bapak anggap tidak hadir. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Ini tujuan pembelajaran kita. Ya, diharapkan setelah kita mempelajari ini kalian dapat menyusun neraca sisa, trial balance, mencatat jurnal penyesuaian, dan menyusun kertas kerja atau worksheet. Oke. Kemudian ini materi-materi pokoknya ya, menyusun neraca sisa atau neraca saldo, mencatat jurnal penyesuaian, menyusun kertas kerja. Sebelum kita bahas ini, Bapak pengen lihat dulu pemahaman kalian di materi sebelumnya. Ya. Berarti materi sebelumnya yang kita bahas waktu minggu lalu yaitu tentang jurnal ya, mencatat transaksi ke dalam jurnal dan memposting ke buku besar. Nah, Bapak pengen tahu nih pemahaman kalian. Coba Rudi, bagaimana? Teknik menjurnal seperti apa? Aturan main untuk menjurnal. Ya Rudi, silakan. Ana. Atau jangan sampai lupa. Kalau lupa gimana ini? Ya. Coba buka catatannya, karena akuntansi itu materi yang satu dengan materi yang lain saling berkaitan. Tidak seperti pelajaran yang lain. Contoh misalnya pelajaran penjas, pembahasan tentang bab bola voli dengan pembahasan bab tentang sepak bola enggak ada kaitannya. Ya, pembahasan tentang bulu tangkis ya bulu tangkis. Tetapi kalau akuntansi, khususnya akuntansi dasar ya, itu saling berkaitan. Dan jika kalian tidak paham materi sebelumnya, akan sulit untuk mengikuti materi selanjutnya. Begitu. Jadi harus kalian pahami ya. Oke, Bapak ulas. Untuk menjurnal pada dasarnya adalah teknik menjurnal ya. Kelompok aktiva, beban, dan tipe jika bertambah masukkan di debit, jika berkurang masukkan di kredit. Itu aturan main kelompok aktiva, harta, beban, dan tipe. Sedangkan kelompok utang, modal, dan pendapatan jika bertambah masukkan di kredit, kebalikannya dia, masukkan di kredit, jika berkurang masukkan di debit. Bisa dipahami? Masih ingat ya? Nah, setelah kalian mencatat transaksi-transaksi di perusahaan ya, kemudian kalian langsung posting. Dalam prakteknya langsung posting pada saat itu juga. Enggak nunggu harus sampai akhir periode, enggak, harus diposting langsung. Dikelompok-kelompokkan.
kelompok kas masuk ke buku besar kas, kelompok piutang usaha masuk ke buku besar piutang usaha, kelompok utang usaha masuk kelompok utang usaha, kelompok modal masuk ke buku besar modal, dan seterusnya dan seterusnya. Masih ingat ya? Bisa dipahami dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke materi kita yang akan kita bahas. Perhatikan. Kita mulai dari neraca saldo dulu. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi, sumber data dari neraca saldo itu adalah dari buku besar. Saldo terakhirnya tinggal dimasukkan. Nah, bagaimana menyusun neraca saldo? Gampang sekali. Kalian tinggal buat suatu tabel ya. Kalau pembukuannya secara manual, buat tabel yang mana terdiri dari kolom nomor rekening, nama rekening, debit dan kredit. Penyusunannya dimulai dari aktiva dulu. Aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan yang tadi Bapak bilang, menyusun neraca saldo. Buat tabel neraca saldo yang terdiri dari kolom nomor rekening, nama rekening, debit dan kredit. Pada bagian atas tulislah nama perusahaan, judul tabel. Kemudian susunlah rekening berdasarkan urutan dari mulai rekening aset atau aktiva, kewajiban, modal, pendapatan usaha, dan beban usaha. Pindahkan saldo terakhir yang diambil dari buku besar. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ini. Ya. Nah, ini. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan, ini neraca saldo nih. Neraca saldo kalian buat terlebih dahulu. Jangan lupa tulis nama perusahaannya, judul tabelnya, dan periode akuntansinya. Tabelnya terdiri dari kolom nomor rekening, nama rekening, debit, dan kredit. Nah, angka-angkanya ini diperoleh dari saldo terakhir di buku besar. Ini buku besar kas. Saldo terakhirnya berapa? Masukkan di sini. Saldo piutang usaha, saldo terakhirnya berapa? 50.000 misalnya, masukkan di sini. Ingat, susunannya berdasarkan aktiva dulu. Harus aktiva dulu, baru kelompok utang, baru modal, kemudian pendapatan dan beban. Gampang sekali ya. Mungkin untuk awal kalian masih bingung, tapi nanti ada latihan soal bisa kalian kerjakan nanti ya. Oke. Kemudian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, ini fungsi-fungsinya. Kalian bisa baca materi ini, akan Bapak upload di Google Classroom dan kalian bisa download ya sebagai bahan bacaan kalian nanti, selain Bapak jelaskan nanti di pembahasan kita kali ini. Nah, rekening-rekening apa saja yang harus disesuaikan? Ini diantaranya. Tidak semua rekening memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang lazim disesuaikan pada akhir periode akuntansi untuk perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Di antaranya kas, piutang usaha, biaya-biaya dibayar di muka, pendapatan-pendapatan diterima di muka, aktiva tetap, biaya-biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian, nah, contoh kita mulai dari kas. Kita bahas dari kas. Kas. Kalau prakteknya nanti, kas itu kalau perusahaan besar ya, itu biasanya ketika jurnal penyesuaian kita harus membuat rekonsiliasi bank dulu. Tetapi ini anggaplah perusahaan kecil yang tidak melibatkan bank. Jadi keuangannya disimpan di perusahaan, tidak melibatkan bank. Contoh kas. Oke. Kas, bila menurut pencatatan akuntansi, saldo kas menunjukkan lebih kecil dari yang sebenarnya atau sebaliknya, maka perlu dibetulkan dengan membuat ayat jurnal penyesuaian. Karena memang intinya adalah jurnal penyesuaian itu agar saldo-saldo yang ada di rekening buku besar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Karena kita sudah mau menyusun laporan keuangan nih, ya, di akhir periode.
Jadi kita harus membuat atau menyusun laporan keuangan terlebih dahulu adalah jurnal penyesuaian. Kan siklusnya kan dari mencatat transaksi ke dalam jurnal, memposting ke buku besar. Oke. Yang pertama adalah kas yang harus kita sesuaikan. Bila lebih kecil dari yang sebenarnya. Ya, jadi catatan akuntansi, berdasarkan catatan akuntansi, kas itu menunjukkan 5 juta misalnya. Sedangkan yang ada di brankas 5.200.000. Bapak ilustrasikan seperti ini. Nah, ini misalnya ya. Di sini 5 juta. Sedangkan yang ada di brankas di sini ya, misalnya ini 5.200.000. Nah, ini harus dibuat jurnal penyesuaian. Ya, jadi kayak begini. Yang ada di catatan akuntansi 5 juta, sedangkan yang ada di brankas kalian hitung ada 5.200.000. Nah, ini harus disesuaikan. Jurnalnya seperti ini. Jadi logikanya adalah kasnya harus ditambah agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi begitu kamu buka 5.200.000, maka catatan itu harus ditambah. Ditambah berapa? Ditambah selisihnya, yaitu selisihnya 200.000. Maka jurnalnya seperti ini. Kas di debit, selisih kas di kredit sebesar 200.000. Paham? Oke. Kita lanjut. Bila lebih besar dari yang sebenarnya, jadi menurut catatan, kebalikannya nih, catatan lebih besar dari yang keadaan sebenarnya. Di catatan 5.200.000, di brankas 5 juta. Contoh begini, kalau Bapak ilustrasikan lagi. Ini 5.200.000 misalnya nih, di catatan. Kan ini buku besar nih, ya. Sedangkan ini adalah 5 juta yang sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus dibuat jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Selisih kas pada kas, selisih kas di debit, kasnya di kredit, dikurangi kasnya. Karena kita harus menyesuaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Gitu ya. Berarti selisihnya 200.000. Nah, kalau tadi selisihnya di kredit, itu akan dianggap sebagai pendapatan non usaha. Kalau ini selisihnya di debit, dianggap sebagai beban non usaha. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang piutang usaha. Piutang adalah tagihan perusahaan kepada para langganan, ya, kepada para langganan yang timbul karena pendapatan jasa penjualan secara kredit. Tagihan perusahaan kepada para langganan mungkin tidak dapat dipastikan, ya, dapat membayar tepat pada waktunya. Bahkan bisa terjadi ada seorang debitur tidak sanggup membayar utangnya. Ya. Ini harusnya perusahaan kreditur kepada para langganan debitur ya. Ini salah ketik nih. Dipastikan dapat membayar tepat pada waktunya, bahkan bisa terjadi ada seorang debitur yang tidak dapat membayar utangnya. Bila terjadi misalnya karena faktor bangkrut, karena faktor perusahaannya kebakaran dan lain sebagainya. Bila terjadi ada debitur yang dinyatakan tidak dapat membayar, maka dinyatakan ada kerugian dan piutangnya harus segera dihapus, dicatat sebelah kredit. Jadi misalnya Bapak punya tagihan ke orang, ke perusahaan lain. Perusahaan itu kebakaran, logikanya bangkrut pasti, habis total. Atau misalnya dengan kondisi apalah, misalnya entah itu kena banjir, entah apa, hingga mengakibatkan bangkrut. Nah, tagihan Bapak ke mereka karena mereka tidak dapat membayar dan diperkuat dengan pernyataan dari keputusan pengadilan tata usaha niaga, katakanlah dia betul-betul dinyatakan bangkrut, piutang Bapak tagihan ke mereka itu harus dihapus. Ada dua cara, ada metode langsung, ada metode cadangan. Kalau metode langsung, ya, metode langsung, perhatikan. Metode langsung adalah pencatatan kerugian piutang, di mana mencatat kerugian piutang bila benar-benar ada debitur yang dinyatakan tidak dapat membayar. Ya, dinyatakan tidak dapat membayar. Kemudian metode tidak langsung. Pencatatan kerugian piutang metode cadangan, di mana mencatat kerugian piutang dicatat setiap akhir periode. Jadi setiap akhir periode itu dianggap seolah-olah ada kerugian. Padahal sebenarnya nggak ada gitu. Debitur masih lancar-lancar saja membayar. Tetapi kita harus membuat seolah-olah
ada kerugian dan masuk ke cadangan, tidak langsung menghapus piutangnya. Nanti begitu periode berikutnya betul-betul ada debitur yang tidak sanggup membayar, baru kita hapus. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Pada akhir periode per tanggal 31 Desember 2014 memperlihatkan dua rekening sebagai berikut. Piutang usaha atau piutang dagang 12 juta. Nah, di sini ada saldo cadangan kerugian piutang periode sebelumnya. Kemudian, keterangan pada akhir periode 31 Desember 2014, perusahaan menaksir kerugian atas piutang yang mungkin ke dalam bentuk tagih. Jadi, ini untuk metode cadangan ya. Jadi, ilustrasinya kalian bisa lihat di sini. Tanggal 31 Desember 2014, kalau jika menggunakan metode langsung tidak membuat jurnal penyesuaian. Sekali lagi, jurnal penyesuaian untuk metode langsung tidak ada. Metode langsung hanya mencatat ketika betul-betul ada debitur yang tidak sanggup membayar. Misalnya, pada tanggal 2 Maret 2011, terdapat seorang debitur yang tidak dapat membayar karena jatuh pailet atau bangkrut sebesar 500.000. Maka kita harus membuat jurnal. Jadi kalau metode langsung adalah mencatat atau mengakui kerugian piutang pada saat betul-betul ada debitur yang tidak sanggup membayar. Jurnalnya seperti ini. Kerugian piutangnya didebit dan kita hapus piutang tagihan kita ke dia, yaitu piutang usahanya atau piutang dagangnya sebesar tagihan kita ke dia. Ya. Sedangkan kalau metode cadangan, ya, berdasarkan keterangan di atas disebutkan bahwa membuat cadangan kerugiannya 5% dari saldo piutang. Jadi 5% dikali saldo 12 juta. Maka jurnalnya seperti ini. Kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Perhatikan di sini. Jadi setiap periode kita seolah-olah ada kerugian, padahal tidak ada, masih lancar-lancar saja. Gitu ya. Tapi masuknya ke cadangan, tidak menghapus piutangnya. Nah, ketika betul-betul ada debitur yang tidak sanggup membayar, maka jurnalnya seperti ini. Cadangan kerugian piutangnya didebit dan kita hapus tagihan kita ke dia. Gitu sebesar tagihannya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah biaya-biaya yang dibayar di muka. Ya. Yang harus disesuaikan berikutnya adalah biaya-biaya dibayar di muka. Biaya-biaya dibayar di muka itu pencatatannya ada dua. Ada dua cara ya. Dicatat sebagai hartakah atau dicatat sebagai biaya. Pendekatan realkah atau pendekatan nominal. Pendekatan real itu berarti berdasarkan pendekatan neraca, atau pendekatan yang kedua adalah pendekatan nominal, dicatat sebagai atau pendekatan laba rugi. Jika dicatat sebagai pendekatan neraca, ya, maka bunyinya atau rekening yang digunakan umumnya adalah contoh, misalnya biaya-biaya di muka itu misalnya perlengkapan, bisa perlengkapan kantor, perlengkapan salon, perlengkapan bengkel dan lain sebagainya. Kemudian asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, kemudian sewa dibayar di muka, ya. Itu adalah biaya-biaya yang dibayar di muka. Jika dicatat sebagai harta, maka rekening yang digunakan adalah itu. Ya. Rekening yang digunakan adalah ini. Sedangkan jika dicatat sebagai biaya atau pendekatan laba rugi, maka rekening yang digunakan bunyinya seperti ini. Kalau asuransi berarti biaya asuransi. Kalau iklan berarti biaya iklan, gitu. Kalau sewa berarti biaya sewa, perlengkapan biaya perlengkapan dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat sini. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ini. Pada tanggal 1 November 2014 dibayar asuransi untuk 6 bulan sebesar 600.000. Berarti sebulannya 100.000. Nah, jika dicatat sebagai harta, maka pada saat kita membayar, jurnalnya adalah seperti ini. Nah, perhatikan ya. Jurnalnya seperti ini. Asuransi dibayar di muka pada kas. Kalau ini biaya asuransi pada kas. Ya. Nah, ketika kita membuat jurnal penyesuaian, maka kalau dicatat sebagai harta, ya, jika dicatat sebagai harta, maka beban asuransi didebit dan asuransi dibayar di mukanya dikredit sebesar berapa? Sebesar yang sudah jadi beban. Ya, hitungannya gini. Berarti
yang sudah jadi beban itu kita kan mulai membayar tanggal 1 November, Desember. Berarti yang sudah jadi beban adalah 2 bulan. Yang sudah jadi beban adalah 2 bulan. Yang sudah jadi beban adalah 2 bulan, berarti 2/6 dikali 600.000 berarti 200.000. Jadi yang dimasukkan nilainya di jurnal penyesuaian adalah sebesar yang sudah jadi beban. Ya, ini kalau dicatat sebagai harta, jurnalnya seperti ini, dan nilai yang ada di sini adalah yang sudah jadi beban. 2 itu dari mana? 2 itu dari kita membayarnya November, sedangkan kita periode akuntansinya berakhir di Desember, berarti 2 bulan. November, Desember, katakanlah kita udah berada di Desember nih, 31 Desember, berarti 2 bulan. 2/6 kali 600.000, 200.000 nilainya. Sedangkan jika dicatat sebagai biaya, maka jurnal ketika kita membayar adalah beban asuransi 600.000, kasnya 600.000 dikredit. Nah, lihat ya. Kemudian ketika jurnal penyesuaian ya dicatat yang belum jadi biaya. Nah, jurnalnya seperti ini, kebalikan dari ini. Asuransi dibayar di mukanya di debit, biaya asuransinya di kredit sebesar yang belum jadi biaya. Berarti yang belum jadi biaya adalah 4 bulan. Karena yang 2 bulan sudah jadi biaya, 4 belum. Jadi 4/6 dikali 600.000 sama dengan 400.000. Oke. Kemudian kalau dicatat sebagai harta tidak ada jurnal pembalik ya. Jika dicatat sebagai biaya maka ada jurnal pembalik. Sederhananya begini deh. Bapak kasih ilustrasi begini. Contoh misalnya ini. Katakanlah perusahaan membeli perlengkapan kantor berupa kertas. Ini misalnya kertas 1 pak, 2 pak misalnya, atau ada lagi 3 pak. Mana ya? Contoh ada 3 pak lah, 1, 2, 3, ada 3 pak. 1 paknya 100.000, berarti 3 pak 300.000. Dibeli tanggal 1 November, kertas ini tanggal 1 November, 3 pak. Nah, nggak mungkin dong sampai dengan akhir periode masih tetap 3 pak, pasti ada yang terpakai kan? Pasti ada yang terpakai. Katakanlah sampai dengan akhir periode, begitu dicek di gudang, tinggal 1 pak. Berarti yang terpakai adalah 2 pak, ya nggak? Yang terpakai adalah 2 pak. Maka ini yang harus dibuat jurnal penyesuaiannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang sebenarnya tinggal 1 pak. Seandainya tidak kita buat jurnal penyesuaian, mungkin dalam catatannya masih tetap 300.000 gitu, ya nggak? Masih tetap 300.000 padahal sudah dipakai, barangnya udah habis. Maka harus kita buat jurnal penyesuaian. Jadi gitu logika cara berpikirnya. Kenapa kita membuat jurnal penyesuaian? Karena agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang sebenarnya tinggal 1 pak. Begitu, paham ya? Jadi ketika kita beli perlengkapan kantor di debit, kasnya di kredit. Nah, ketika kita membuat jurnal penyesuaian, jika kita mencatatnya sebagai pendekatan harta, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan kantor senilai yang sudah jadi beban. Yang sudah jadi bebannya 200, berarti masukkan 200.000. Begitu, paham ya? Ini ilustrasi yang sama halnya untuk iklan juga. Iklan, misalnya iklan dibayar di muka. Kalau dicatat sebagai harta, iklan dibayar kepada kas. Ketika jurnal penyesuaian berarti beban iklan pada iklan dibayar di muka sebesar yang sudah jadi beban, yang sudah diiklankan. Misalnya kita mengiklankan untuk 6 kali terbit di radar harian Banten, ya, di harian radar Banten misalnya 6 kali terbit, atau 7 kali deh, jangan 6 gitu. 7 kali terbit, ya. Sampai dengan akhir periode kita dapat laporan dari radar Banten, Pak, perusahaan kami sudah mengiklankan perusahaan Bapak sebanyak 5 kali. Berarti 7 kali, katakanlah 700.000. Misalnya satu kalinya, untuk mempermudah perhitungan, satu kalinya 100.000, berarti 700.000. Sudah diiklankan 5 kali, berarti yang sudah jadi beban adalah 5 kali itu, 500.000. Gitu. Jadi nanti jurnal penyesuaian di akhir periode itu
beban iklan pada iklan dibayar di muka sebesar 500.000. Sedangkan jika dicatat sebagai biaya, maka pencatatan pertama kali transaksi biaya iklan pada kas ketika jurnal penyesuaian, iklan dibayar di muka pada biaya iklan sebesar yang belum jadi biaya 2 bulan berarti 200.000. Begitu. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Kita lanjut. Pendapatan diterima di muka. Ya, pendapatan diterima di muka itu pada dasarnya hampir sama kayak seperti biaya-biaya dibayar di muka, tetapi dari pihak si penerimanya. Misalnya sewa. Kalau kita yang membayar itu adalah sewa dibayar di muka. Tapi kalau pihak yang menerima itu ada sewa diterima di muka. Gitu ya. Sewa diterima di muka, iklan diterima di muka. Kalau misalnya kita membayar, iklan dibayar di muka. Tetapi untuk Radar Banten dia akan mencatat pendapatan iklan diterima di muka atau iklan diterima di muka. Ada 2 pencatatan, ada 2 pendekatan. Pendekatan utangkah atau pendekatan sebagai pendapatan laba rugi ya. Pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Kalau beli di pendekatan neraca maka dicatat sebagai utang. Kalau pendekatan laba rugi dicatat sebagai pendapatan. Nah, ini contohnya, ya. Tanggal 1 September 2014 diterima kas ya dari gudang yang disewakan. Jadi perusahaan Bapak misalnya punya gudang, kemudian disewakan kepada pihak lain, kepada pihak X, PT X untuk 1 tahun sebesar 2.400.000, berarti 1 bulannya adalah 100.000. 200.000 berarti ya. Ya, 200.000 per bulannya. Nah, jika pendekatannya dicatat sebagai utang, maka kas pada sewa diterima di muka. Jika pendekatannya adalah dicatat sebagai pendapatan, maka kas pada pendapatan sewa. Kasnya di debit, pendapatan sewanya di kredit. Paham? Ini waktu pertama kali mencatat nih. Ya. Nah, ketika menjelang akhir periode, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya jika dicatat sebagai utang, pendekatan neraca, maka sewa diterima di mukanya di debit, kemudian yang dikreditnya adalah pendapatan sewa sebesar yang sudah jadi pendapatan. Ingat, kita September nih, awal bulan September, November, Desember, berarti 3 bulan sudah menjadi pendapatan kita, sedangkan sewanya 1 tahun. Berarti yang belum jadi pendapatan adalah berapa bulan? Sebesar 8 bulan. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ya. 4 bulan yang sudah jadi pendapatan kita, sedangkan yang belum jadi pendapatan adalah 8 bulan. Karena kita bayar di September awal bulan, kemudian kita ada di akhir Desember, berarti sudah 4 bulan ya. Sedangkan yang belum ada 8 bulan. Maka hitungannya adalah 4/12 kali 2.400.800.000 hasilnya. Ya, 800.000, maka nilai 800.000 dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Ingat, jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Kemudian, jika dicatat sebagai pendapatan, maka jurnalnya pendapatan sewanya di debit dan sewa diterima di mukanya adalah di kredit sebesar yang belum jadi pendapatan. Berarti 8/12 kali 2.400 senilai 1.600. Nah, ini ada kalau dicatat sebagai utang, maka tidak ada jurnal pembalik, sedangkan dicatat sebagai pendapatan ada jurnal pembalik. Kemudian apa saja yang berikutnya yang harus disesuaikan adalah aktiva tetap. Aktiva tetap itu dibagi menjadi 2 ya, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Kita akan bahas yang aktiva tetap berwujud. Untuk membuat jurnal penyesuaian aktiva tetap berwujud ada 4 metode, ada 4 cara. Metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun, dan metode unit produksi ya. Unit produksi, cost production, unit cost production, jadi biaya unit produksi yang keempat. Kalau metode garis lurus itu gampang sekali, dan kita
Nanti sebenarnya ini pembahasannya nanti di akunting 2 ya. Kita yang garis lurus saja. Untuk metode garis lurus, jurnalnya adalah untuk membuat penyusutannya adalah nilai perolehan, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Harga perolehan itu adalah harga ketika kita membeli. Oke ya, kalian kerjakan yang tadi Bapak bilang, kalian dibuat kelompok. Ini ada contoh kasus misalnya salon Nikita. Nikita ini kebetulan misalnya tidak paham dengan cara membuat jurnal penyesuaian. Nah, kalian sebagai orang yang paham dengan akuntansi diminta untuk membantu Nyonya Nikita. Dia menyerahkan data neraca saldonya seperti ini, ya. Data neraca saldo 5.200.000 ya. Untuk kas piutang usaha 50.000, perlengkapan salon 150.000, peralatan salon 800.000 dan seterusnya. Nah, ini informasi tambahan untuk jurnal penyesuaiannya. Perlengkapan yang terpakai selama bulan Desember 2016 adalah 100.000. Nah, jurnalnya seperti apa jurnal penyesuaiannya? Beban penyusutan peralatan yang ditetapkan bulan ini sebesar 80.000. Sudah pasti ini udah ditetapkan, jadi kalian nggak perlu lagi menghitung menggunakan metode garis lurus dan lain sebagainya. Beban iklan yang masih harus dibayar 120.000, beban gaji yang belum dibayar 25.000. Nah, diminta buatlah jurnal penyesuaian, kemudian susunlah neraca lajur. Oke. Ya. Oke ya. Kemudian kalian boleh menggunakan kalkulator atau kalau misalnya menggunakan laptop, handphone segala macam boleh untuk menghitung, kalian gunakan itu deh. Ya. Kalian juga manfaatkan informasi-informasi kalau misalnya belum paham, kalian bisa tonton video Bapak. Mudah-mudahan Bapak akan ada video berikutnya ya tentang menjurnal untuk membuat jurnal penyesuaian di YouTube. Nanti akan Bapak upload. Atau bisa juga kalian cari sumber informasi di YouTube yang lain, banyak itu informasinya. Oke. Coba untuk soal yang pertama deh. Kelompoknya Reni, coba perlengkapan untuk kasus ini seperti apa nih? Perlengkapan yang terpakai selama bulan Desember 2016 adalah sebesar 100.000. Ingat, kita harus lihat di neraca saldonya, perlengkapan itu dicatat sebagai apa? Dicatat sebagai harta. Ya, pendekatannya pendekatan neraca nih, dicatat sebagai harta 150.000. Nah, di akhir periode perlengkapan yang terpakai setelah dihitung, kepakai 100.000 nih. Berarti yang masih ada adalah 50.000. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ya, Ren? Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit dan beban perlengkapan kantor di debit dan salon ya, beban perlengkapan salon di debit dan di kreditnya perlengkapan salon di kredit sebesar yang sudah jadi beban 100.000. Berarti yang sudah jadi bebannya adalah 100.000. Berarti yang masih sisanya 50.000. Oke, betul ya. Oke, silakan lagi. Kelompok 2 silakan. Beban penyusutan peralatan yang ditetapkan bulan ini sebesar 80.000. Ya, Joko, silakan Joko. Oke. Gimana jawabnya? Akumulasi penyusutan pada beban penyusutan. Ada yang bisa membetulkan jawaban dari Joko? Betul nggak nih jawaban Joko nih? Joko menjawab beban akumulasi penyusutannya di debit dan beban penyusutannya di kredit sebesar 80.000. Benar nggak? Salah. Ya, jadi gimana? Reni gimana, Ren? Akumulasi beban penyusutan peralatan di debit, di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 80.000. Gitu ya. Kemudian kalau yang beban iklan bagaimana? Beban iklan yang masih harus dibayar. Ya, iklan masih harus dibayar. Berarti masih punya utang kita nih.
gitu. Iklannya udah, kita belum bayar gitu ya. Jadi beban iklan yang masih harus dibayar ya, beban iklan pada apa? Oke ya. Oke. Gimana? Nah, beban iklan pada iklan yang masih harus dibayar. Sama halnya dengan gaji, ya. Atau utang iklan lah, beban iklan pada utang iklan, beban gaji pada utang gaji, gitu. Jadi lebih ini. Ya, jadi untuk C itu adalah beban iklan di debit, di kreditnya adalah iklan yang masih harus dibayar atau utang iklan. Kalau yang D, beban gaji di debit, di kreditnya aja gaji yang belum dibayar di kredit sebesar 25.000. Oke. Bisa dipahami dengan baik ya. Nanti ada contoh soalnya. Oke. Google di ini latihan soalnya ada di sini ya. Ada di link ini. Bapak akan share nanti. Nah, ini ya. Bapak akan share. Nah, ini. Bapak akan share. Ya. Ini latihan soal. Bisa kalian ini nanti akan share linknya. Oke. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, kalian persiapkan, kalian pelajari bagaimana menyusun laporan keuangan. Kita tahu bahwa laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Jika tidak ada yang ingin tanyakan lagi, dan mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik ya, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.